pastinya sehat ya Kak Lia ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah seperti biasa, kita harus menyiapkan yang pertama Alkitab, lalu KTS-nya dan buku nyanyian sekolah minggunya ya. dan yang pasti hidupnya yang sopan selama beribadah berlangsung. Ya. Baik Kak Lia, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa dulu dan kita buka dengan lagu ya. Kita nyanyi, mari masuk, kita nyanyikan. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang segera dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas setiap kasih Tuhan dalam kehidupan kami, hingga kami Tuhan izinkan Tuhan kembali ibadah di hari Minggu ini Tuhan, ibadah sekolah minggu, walaupun kami masih beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Kiranya kasih Tuhan beserta anak sekolah minggu di rumahnya masing-masing beserta dengan keluarganya mereka Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kepintaran bagi anak sekolah minggu Tuhan, AKBP Sumaliat, sehingga kami Tuhan bisa bertumbuh dan berkembang Tuhan, walaupun kami masih dalam online ibadahnya, kami bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kepintaran juga di sekolah Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya, biarlah kasih Tuhan beserta kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat, agar kami layak menerima segala berkat dan kasih Tuhan. Kami berdoa hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Anak sekolah minggu, mari kita mulai ibadah kita dengan menyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 27. Indahnya saat yang teduh. Adik-adik, kita akan bersama-sama menyebutkan hukum Taurat yang diambil dari titah yang pertama. Kita sama-sama menyebutkannya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Anak-anak sekolah minggu, kembali kita sama-sama membaca ayat bulanan kita di bulan Oktober ya. Tetap masih di Filipi 1 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama.
ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Adik-adik, kita akan kembali bernyanyi dari buku ND nomor 15, Alna Saribu Haligan. Adik-adik, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan untuk minggu ini. Nah, sebelumnya kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Dan hari ini saatnya kami akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati setiap anak-anak agar kami boleh mengerti dan melakukan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak sekolah minggu, pembacaan firman kita di minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Sudah ketemu ke kalian? Kita baca secara bergantian ya. Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanahmu itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, menyusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusuk engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Kita baca ayat 11 bersama-sama. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian firman Tuhan, saatnya kita akan menyaksikan video yang berikut ini. Ananias dan Safira.
Ada seorang pria bernama Ananias dan juga istrinya Safira. Mereka menjual sebidang tanah milik mereka. Mereka bermaksud memberikan semua hasil penjualan tanahnya kepada Tuhan. Tetapi setelah mereka mendapatkan uangnya, mereka menjadi berubah pikiran. Ananias dan istrinya Safira menyimpan sebagian uang itu untuk dirinya sendiri. Dia kemudian mengambil sisa uang itu dan membawanya kepada Petrus dan para rasul lainnya. Kami telah memberikan semua uang yang kami punya dari penjualan ladang kami kepada Tuhan, kata Ananias. Tetapi Tuhan mengatakan sebaliknya kepada Petrus, karena Tuhan tahu apa yang telah mereka rencanakan. Petrus berkata kepada Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis, Ananias? Sehingga engkau berbohong kepada Tuhan dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Kamu tidak berbohong kepada manusia, tetapi kepada Tuhan." Ketika Ananias mendengar kata-kata itu, Ananias jatuh dan mati. Hal itu membuat orang-orang yang mendengarnya menjadi takut akan Tuhan. Lalu datanglah orang-orang muda dan mengapani mayat Ananias, lalu membawanya keluar dan menguburkannya. 3 jam kemudian, Safira, istri Ananias, yang saat itu tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah terjadi kepada suaminya, datang kepada Petrus. Lalu Petrus berkata kepada Safira, "Katakanlah, apakah sejumlah ini kamu menjual tanahmu?" "Ya," kata Safira. Ternyata dia berbohong juga. "Kami memberikan segalanya kepada Tuhan sebagai persembahan kami," kata Safira lagi. Petrus berkata lagi, "Mengapa kalian berdua berbohong kepada Tuhan? Orang-orang yang baru saja menguburkan suamimu ada di depan pintu, dan sekarang mereka akan membawamu juga." Tidak lama setelah kata-kata itu keluar dari mulut Petrus, Safira juga jatuh dan mati. Ketika orang-orang muda itu kembali, mereka mendapati Safira telah mati. Mereka pun membawanya juga dan menguburkannya di samping suaminya. Berita tentang peristiwa ini dengan cepat menyebar dan orang-orang menjadi takut akan Tuhan. Nah, sekolah minggu kakak lihat, tadi kita sudah menyaksikan video tadi tentang ceritanya. Nah, hari ini kita diajarkan supaya kita apa kakak lihat? Berkata jujur. Jujur artinya tidak berbohong. Seperti yang kita baca tadi tentang Ananias dan istrinya Safira. Maka itu anak-anak sekolah minggu, apapun masalahnya, sekecil apapun yang kita lakukan, kalau itu salah, berkatalah jujur dan jangan berbohong, terutama kepada orang tua, karena Tuhan tahu semuanya. Baik, semoga anak-anak sekolah minggu akan besok lihat adalah anak-anak yang selalu berkata jujur dan tidak berbohong. Nah, adik-adik, untuk menutupnya kita kembali berdoa, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami terima, juga video yang sudah kami saksikan.
Kami mau belajar Tuhan bahwa kami mau menjadi anak-anak yang berkata jujur dan tidak suka berbohong. Biarlah kami terus dituntun Tuhan dan dikuatkan Tuhan menjadi anak-anak yang menyukakan hati Tuhan. Ini doa kami Bapa dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak sekolah minggu, untuk menutup ibadah kita, mari kita sama-sama semuanya berdiri, kita bernyanyi bersama dengan judul lagu Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Mari kita akhiri ibadah kita pada minggu ini. Mari kita memohon doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu anak-anak kami.